Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. وبعد فإن الصلاة لما كانت روح الأعمال وحقيقة مراتب الوصل والاتصال وسر لطيفة الوجود في أزل الآزال، وبها يظهر النور الرباني المغطى في قالب الأشكال، تعين على من نور الله بصيرته وصفى من الأكدار سريرته أن يجمع الهم فيها ويقطع عقبات مراقيها ليسكر من زلال صافيها. Sekarang kita masih di dalam pembukaan daripada kitab Sifah Salatul Muqarrabin, sifat-sifat dan kriteria bagaimana salatnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tetapi karena ini adalah pekerjaan yang harus dikerjakan, maka alangkah baiknya kita tahu kenapa kok sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sholat yang paling ditekankan di antara daripada ibadah yang lain? Sampai-sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ketika sudah sakaratul maut, sudah mau meninggalkan daripada dunia ini, yang beliau ingatkan as-salat as-salah, jagalah daripada salat. Mengapa? Jadi kita itu kalau hendak melakukan sesuatu, bagusnya tahu mengapa dulu. Atau istilah bahasa Inggrisnya tuh why, kenapa? Jadi kenapa kita itu menggawi, baru bagaimana cara mengerjakannya. Karena amunnya kita kada tahu mengapanya, langsung menggawi bagaimana, iya nambah kelahian itu jadinya. Iya nambah kelahian. Artinya takbir ikam salah nah, Fatihah ikam nah penanya ada kurang tepat nah, ruku ikam kurang tepat nah, sujud ikam kurang tepat nah. Oh artinya kada perlu berbismillah Fatihah itu ketika membaca daripada Al-Fatihah di dalam sembahyang. Oh kalau takbir itu nangke ini. Terus kalau subuh kada perlu berkunut atau berkunut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menggawi itu bagaimananya, kada menakuni mengapanya dulu. Makanya di sini Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar beliau menyebutkan mengapa kok kita ditekankan di dalam sembahyang ini bukan selainnya daripada ibadah. Maka kata beliau wa ba'du fa inna as-salata lamma kanat ruhal a'mal. Jersidin, kenapa kok sembahyang ini yang paling ditekankan? Karena salat ini adalah ruh daripada segala amal. Karena dia adalah ruh daripada segala amal, yang mana ruh itu adalah yang membuat hidup daripada sesuatu. Ibaratnya adalah ada daripada anggota badan maupun manusia atau binatang dan lain sebagainya. Kalau jasad tanpa ruh, maka jasad tersebut tidak bakalan bisa bergerak. Maka jasad tersebut memerlukan daripada roh. Amal itu nangka itu juga rohnya, yaitu adalah solat. Solat adalah roh daripada segala amal. Dan solat adalah pembuktian yang paling sempurna untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sehingga ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, seperti puasa dan haji, Allah Ta'ala itu memerintahkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasitah malaikat Jibril, melainkan sholat.
Salat ini Allah Ta'ala memberikan daripada kewajiban melalui proses yang panjang, yaitu adalah di Isra dan di Mi'rajkan dulu Nabi SAW bertemu secara langsung dengan Allah Ta'ala, baru diperintahkan daripada salat, karena salat ini adalah ruh daripada segala amal. Oleh karena itulah juga kenapa zakat cuma bagi orang yang mempunyai nisab, puasa cuma setahun sekali, haji cuma bagi yang mampu, tapi kalau sembahyang saban hari 5 kali. Karena itulah ruh daripada segala amal. Oleh karena itulah di dalam hadis disebutkan as-salatu imaduddin. Sembahyang itu kalau diumpamakan bangunan, maka salat itu adalah tiang-tiang dan pondasi daripada bangunan tersebut. Kalau seandainya musola kita ini tiang-tiangnya dilapasi, kada bakalan bisa berdiri tegak, bisa runtuh. Begitulah ibadat, begitulah penghambaan, begitulah agama kita. Tanpa disertai salat, maka bisa saja agama kita itu runtuh. Wal'iyadzubillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan daripada salat 5 waktu, karena kita sudah mengetahui salat 5 waktu adalah ruh daripada segala amal. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau mulai futuhat, menaklukkan daripada di daerah-daerah yang terdekat, ada suatu daerah yang ditawarkan 2 tawaran oleh Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau boleh memilih antara 2, antara berperang atau masuk Islam. Kalau berperang itu dampaknya besar. Kenapa? Kalau seandainya mereka kalah, maka laki-laki dan perempuannya akan dijadikan budak. Harta-harta mereka bakalan menjadi ghanimah, harta rampasan. Adapun pilihan kedua yaitulah sembahyang. Maka dengan sembahyang darah mereka diamankan, dijaga, tidak boleh dinodai, tidak boleh ditumpahkan, harta mereka juga terjaga. Dalam artian mana nyamannya berperang lawan cuma mengucapkan daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Nyatanya nyaman cuma mengucapkan kata-kata ini daripada berperang. Akhirnya mereka mengatakan, kami di antara 2 pilihan itu hendak memilih Islam, Bang. Hendak memilih masuk Islam. Tapi artinya kawakah masuk Islam tapi kada ada sembahyangnya. Memberikan penawaran lain. Artinya, wahai Rasulullah, ulun kalau nang itu caranya diberi pilihan kami nih memilih masuk Islam, tapi artinya kawakah? Artinya kita negosiasi pulang di dalam Islamnya nih, yaitu adalah Islam tanpa melaksanakan daripada sholat. Maka Nabi Muhammad SAW langsung menegaskan, la khaira fi dinin la salata fih. Tidak ada kebaikan di dalam agama yang tidak terdapat daripada sholatnya. Dalam artian, apa fungsinya ikam beragama Islam? Apa fungsinya ikam mempunyai spiritual, mempunyai daripada agama, kalau engkau tidak melakukan daripada spiritualitas tertinggi di dalam agama tersebut, yaitu adalah sholat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka tetap memilih Islam dan mereka melaksanakan daripada sholat. Dalam artian Nabi Muhammad SAW dari awal beliau tegaskan bahwasanya kisah apa? Ikam cuma KTP istilahnya kalau zaman sekarang, beridentitas Islam kalau kalian tidak sholat. La khaira fi dinin la salata fihi. Rasulullah, tidak ada kebaikan di dalam agama yang mana agamanya itu tidak disertai daripada sholat. Makanya doa Nabi Allah Ibrahim apa? Jarsidin Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan daripada sholat. Wa min dzurriyyati, kada ulun aja, tapi seluruh daripada keturunan-keturunan ulun. Ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW inilah kenapa Sidin memperingatkan daripada nengarannya sembahyang ini sampai Sidin hendak meninggalkan daripada dunia ini. Karena begitu pentingnya daripada sholat, sampai-sampai kata para ulama,
Summiyatis salatu salatan li'annaha silatun bainahu wa bain rabbih. Dinamakan salat itu sebagai salat karena itu adalah tali penghubung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ketika terputus daripada tali hubungan tersebut, ditakutkan ada lagi koneksi, nah mengoneksikan inya dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang al-muqiminas shalah dan zuriat-zuriat kita menjadi orang al-muqiminas shalah sehingga kita terus terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ujar Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wa haqiqata maratibil wasli wal ittisal. Salat inilah hakikat daripada penghubung dan yang mengoneksikan dan menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Kita mau terkoneksi dengan Allah taala, maka dengan salatlah cara menghubungkannya. Jelas saya kira inilah ibarat kita kadada bisi pulsa hendak menyambung wifi lawan orang, maka apa? Harus ada penghubungnya, passwordnya, kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Yaitu adalah password wifi-nya itu. Nah, begitu juga orang yang mau terhubung dengan Allah Ta'ala harus bisi wifi. Dan wifi itu pulang ada kata sandinya. Kita bisi kata sandinya. Apa kita sandinya tuh deh? Kata sandinya yaitu adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itulah sebanyak apapun daripada amal ibadah kita, ketika kita hendak mengambil daripada pahala tersebut, maka harus ada passwordnya, ada kata kuncinya. Artinya ulun waktu di dunia banyak benar bersedekah ya Allah. Ya Allah, waktu di dunia ulun puasa ada suatu absen. Oh, zakat ini pokoknya bahaji sebentahun, mampu kada mampu tuh terus mau umrah sudahnya. Tapi kada hakon sembahyang, maka jar Allah taala mana sandinya, mana passwordnya? Passwordnya sembahyang dulu. Biar bisi banyak duit di berangkas, amunnya karena passwordnya ada kok bukan berangkas itu. Begitulah salat ini. Ini adalah password daripada bagaimana kita membuka daripada pemberian-pemberian dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Inilah makna daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi daripada Sayyidina Anas, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati shalah. Awal pertama kali dihisab, dihitung daripada amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat kelak, yaitu adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau sembahyangnya itu bagus, sudah passwordnya ada, maka seluruh daripada amalnya itu menjadi bagus. Wa in fasadat fasada sairu amali. Amunnya rusak sembahyangnya, passwordnya ada, iya kada kau membuka daripada kunci berangkas daripada harta karun yang kita sudah simpan bertahun-tahun itu. Wah kata, nah mudah-mudahan kita bisa memperbaiki daripada sembahyang kita sehingga kita mempunyai password yang kuat. Ketika kita dihisab oleh Allah Ta'ala, kita bisa menampakkan dan menunjukkan kepada Allah Ta'ala, ini passwordnya, ini adalah salat yang bagus yang mana kami menghambakan diri kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada terjadi peperangan yang namanya peperangan Khandaq. Di dalam bahasa kita Indonesianya yaitu adalah perang parit. Kalau di dalam Al-Quran ini peperangan dinamakan dengan perang Al-Ahzab. Di sana terjadi ada perpecahan beberapa kelompok. Bagaimana ceritanya ini? Ceritanya yaitu adalah Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau hijrah ke Madinatul Rasul SAW dari Makkah itu, beliau mempunyai perjanjian dengan orang-orang Ansor, menolong sidin daripada sahabat Nabi Madinah dan orang-orang Yahudi di sana.
Jadi semua mengambil perjanjian, yaitu adalah apabila Rasulullah SAW diperangi, mereka akan menolong Nabi Muhammad SAW, mau non muslimin ataupun ahlul kitab daripada orang Yahudi. Mereka itu semuanya mengambil perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai mereka membatalkan daripada perjanjian. Kalau seandainya mereka membatalkan daripada perjanjian, bisa-bisa mereka diusir dari Madinah. Maka pada suatu hari ada kelompok Yahudi, ngarannya Yahudi kelompok Banu Nadir. Mereka ini membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Akhirnya mereka ini dikeluarkan daripada Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikeluarkan, artinya kami orang kampung situ, kami orang Madinah. Artinya kami kada terima ini nah. Terus apa? Mereka setelah dikeluarkan dari Madinah, kebetulan bisi kebun ganal. Banyak bisi kebun. Kalau ini ibaratnya kebun sawit ganal. Kalau di Arab itu kebun kurma. Di Khaybar itu banyak mempunyai kebun kurma. Akhirnya inya pun mengajak daripada orang-orang Yahudi yang di sekitar Madinah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Dengan imbalan mereka bisa makan tanaman kurma mereka itu setahun gratis. Maka banyak daripada kelompok-kelompok Yahudi yang dikeliling Madinah itu ikut handil dan ikut kelompok daripada Banu Nadir ini. Dan waktu itu terkumpul 6.000 pasukan sudah. Bobohan di Madinah itu 3.000 pasukan aja. Itu pun 3.000 pasukan bercampur antara mukmin sejati, orang munafik dengan orang-orang Yahudi. Tidak sampai di situ, mereka ini pulang berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, berangkat ke Mekah. Untuk apa? Mengompori bubuhan Mekah, bubuhan orang-orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai kelompok Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau seandainya kita memerangi Muhammad dan para pengikutnya? Jadi ujar bubuhan Quraisy yang ada di Mekah itu, rasa kedua ini lagi bang nah. Kami ini rancak kalah sudah beberapa kali peperangan. Perang Badar artinya pimpinan kami, kesatria kami Abu Jahal mati di sana. Di perang Uhud walaupun kami awalnya menang, kalah juga akhirnya. Banyak daripada peperangan kalah sudah. Rasanya rasa kedua ini lagi sudah melawan ibu Puhan juga. Maka artinya ujar Puhan Banu Nadir, kenapa kedua ini? Kenapa kedua ini? Bubuhan nikam 4.000 orang bubuhan nikam. Buahnya di Madinah 3.000 aja. Belum lagi kami ada 6.000 pasukan. Kalau kita kumpulkan semuanya 10.000 pasukan. Orang di Madinah itu 3.000 pasukan aja. Belum lagi mereka ada mukmin sejati, ada orang Yahudi, ada orang munafik. Ketika kita datang dengan 10.000 pasukan itu orang-orang Yahudi, teman-teman kami itu daripada Banu Quraidah bisa kocar-kacir, bisa aja membelot mengempati kita karena melihat kelompok lebih besar. Orang-orang munafik ya karena hati mereka memang sudah rusak sebelumnya, ada kesempatan bisa aja membelot dan mengikuti daripada kita. Maka ujar buhan kafir Quraisy, nah pas benar mengenai itu. Artinya pasukan kita kuat sudah. Apakan lagi bubuhan nikam artinya tahu seorang kami ini pekerjaan terbesar adalah berdagang. Jadi gawian bubuhan Quraisy ini berdagang. Kemana inya berdagang? Perdagangan terbesar ke negeri Syam, ke daerah Ordon kalau ini. Dan jalur utama ke Ordon melewati Madinah. Artinya karena berperang, gencatan senjata, kami ini kalah terus, maka kami pun kadawani lewat Madinah. Lawas benar sudah nih kada begawi. Lawas benar sudah kada berjualan ke Syam nih, kada berdagang. Artinya pas benar dah. Nang kayak itu caranya kita serbu aja sudah. Tapi nang kayak bagaimana di Madinah? Oh tenang aja serbuan Banu Nadir. Kami ini penduduk asli Madinah. Ibaratnya tuh di Yasrib dulu Madinah itu Yasrib ibaratnya. Nah, andainya tuh di Madinah artinya di Yasrib itu ada jalan tikus pribadinya, ada jalan selok jalan halus. Hafal kami, tenang aja. Habis pokoknya kita serbu Muhammad dengan pasukannya, kita cabut ke akar-akarnya. Akhirnya sepakat seberatan 10.000 pasukan
menyerang kepada Madinatul Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ternyata sekitar setengah bulan lagi sampai, bahkan ada riwayat mengatakan 5 hari lagi sampai. Dah kita ambil nang setengah bulan kan. Nggih, sana 5 hari. Setengah bulan lagi hendak sampai, dapat daripada kabar dari intel terhebat. Rasulullah SAW bisa intel hebat. Siapa intel sidin? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu bubuhan Banu Nadir, itu bubuhan orang-orang di sekeliling Madinah. Mereka datang ke Mekah, berkumpul, bersepakat hendak menghabisi bubuhan nikah, dan pasukan mereka itu ada 10.000 pasukan, sedangkan kalian cuma 3.000. Ayo bersiap-siap, dia malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi sidin mengumpulkan bubuhan sahabat sidin. Untuk apa? Musyawarah, bertukar pikiran. Untuk apa? Untuk mengatur daripada strategi perang. Ini Rasulullah, makhluk yang paling sempurna akalnya, makhluk yang paling mulia, masih sidin bertukar pikiran. Kadang rasa bujur seorang aja dah, rasa seorang aja nampak ianya dipadahi kada mau rasa bener apa aku nih nabi aku rasul kadang-kadang kayak gitu. Apalagi kayak kita aja, apalagi menang lawas sekolah aja maksudnya, menang sugih aja, menang jagau aja, menang tuha aja, atau menang ibadah aja. Kadang wah, ini dunia kita ini materi dan cara bermuamalat di dunia ya dengan cara dunia juga. Maka yaitu adalah dengan bermusyawarah. Hakadha, inilah pengajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ada melakukan daripada suatu hal, misalnya ada menegur, ada kesalahan, dengar dan timbang pulang. Artinya bujur siapalah? Bujur aku kah? Bujurinya kah? Oh, pengennya disuruh bujur jerinya juga bang. Maka kita taraja kembali daripada perbuatan yang kurang baik tersebut. Wah, kata inilah pengajaran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Akhirnya beliau kumpulkan para sahabat. Orang-orang Arab ini mereka tidak mempunyai pengalaman perang sebelumnya lagi. Belum mempunyai pengalaman perang. Apalagi peperangan yang sampai musuh kelompoknya lebih banyak daripada mereka. Akhirnya apa? Rasulullah kumpulkan buhan sahabat. Artinya jar sahabat nang satu penanya Rasulullah strategi terbaik itu nang kayak ini nah. Oh nang kayak itu kah? Adakah lagi nang lain gitu usulan? Artinya nang kayak ini terbaik. Oh iya. Adakah lagi nang lain? Kebetulan waktu itu ada salah seorang sahabat nang hanya masuk Islam, ngarannya Salman Al-Farisi, orang Persia. Jadi dunia itu dulu terbagi dua aja. Daerah barat lawan timur. Daerah timur ini dan menguasai orang-orang Persia. Mereka ini sudah berpengalaman di dalam perang sekitar 1173 tahun sudah. Harap benar sudah pengalaman bukan Persia ini. Bagian kedua yaitu Romawi, bukan Roma. Itu berpengalaman di dalam perang sekitar 526 tahun sampai 224 tahun. Dalam artian tak enam lah. Tapi walaupun enggak itu ada cerita lain pulang ini kisah perangan antara Romawi lawan Persia, insya Allah ternyata di kesempatan lain kita terangkan. Tapi kita fokus ke cerita daripada apa terjadi perang Khandaq ini. Jadi apa tadi Muhammad Syahid? Salman Al-Farisi adalah prajurit terhebat di Persia yang sudah berpengalaman dari nenek moyangnya sekitar 1173 tahun. Maka ujar Salman Al-Farisi, wahai Rasulullah, kalau kami di Persia musuh lebih banyak dan kami lebih sedikit, khandaqna, kami bikin parit besar. Orang Arab belum ada tahu nih. Jadi Rasulullah, bagus benar usulannya nih. Wih, parit Nanggana hadang belum. Artinya parit Nanggana ini seberapa besar paritnya? Artinya paritnya itu 5 meter lebarnya, 4 meter dalamnya. Kenapa tadi? Kenapa? Jadi 5 meter lebarnya, 4 meter dalamnya. Karena ujar Salman Al-Farisi, kalau seandainya musuh pasukan berkuda, maka kuda itu paling jauh beluncet 3 meter. 2 meter setengah, 2 meter, 3 meter. Dalam artian pakai kuda, beluncet, tegukur dalam lubang tadi. Sedangkan tingginya pulang ke atas 4 meter.
Maka amunnya beluncat dari bawah ke atas, kada kalau lagi naik kuda, ini nang berkuda, nang kayak apa? Amunnya nang manusia berjalan aja, biar nang belajar silat harimau lah. Kau meluncat 2,5 meter, 3 meter aja, ada kalau lebih pada itu. Sudah tekun benar. Oh ya Rasulullah, luar biasa nah. Bang, galian daripada tanah itu bang dia apa? Artinya galian tanah itu kita olah gundukan tanah, gundukan gegunungan halus, gegunungan kecil ke sana pak, buah tim pemanah. Jadi dari jauh ada nang hendak meluncat, panah sudah, atau nang gugur ke lubang, panah dari atas itu. Oh ini adalah usulan yang luar biasa ujar Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala. Akhirnya mereka sepakat untuk membikin daripada parit. Inilah kenapa terjadi daripada perang Khandaq, karena perang parit. Ya saya kira. Akhirnya permasalahannya apa? Dilihat peta Madinah ini. Nang kayak apa? Lokasi Madinah nih. Madinah ini sebelah kanan itu gunung, sebelah kiri gunung. Di belakang waktu itu perumahan orang-orang Yahudi. Di antaranya yaitulah perumahan Banu Quraidah. Dalam artian sebelah kanan dan kiri karena gunung ini adalah tembok alami sudah. Alami sudah ini, kada perlu olah tembok lagi. Dari belakang ada perumahan sudah. Maka tinggal menguatkan perjanjian lawan bubuhan perumahan belakang aja sekira jangan berkhianat. Karena punya berkhianat kita lewat belakang sini. Dan yang terakhir membikin parit di mana? Di bagian depan nang bakalan Tuhan Quraisy bakalan datang. Kata sekalinya dihitung. Wah ini oleh para ulama berapa antara gunung ke gunung itu? Setelah diteliti antara gunung ke gunung itu 8,5 kilo. 8,5 kilo. Makanya jarun kita mengambil riwayat nang setengah bulan aja. Pertanyaannya, amunnya kita lah disuruh menabuk parit 5 meter lebarnya, 4 meter dalamnya, panjang 8,5 kilo. Kira-kira ketika kita mendengar musuh setengah bulan lagi datang, kelompok 10.000, kita 3.000 hitung aja. Nah kira-kira pikiran kita ini nih yang terjadi pada waktu itu. Allah Ta'ala mensifatakan di dalam Al-Quran, wa izzaghatil absar. Karena uyuhnya begawi itu bukan sahabat. Kenapa tadi jadi uyuh? Pertama mereka 3.000 kalau nih, jadi ada 3 kelompok kalau tadi. Bubuhan Yahudi sudah dari awal berpikir yang terbaik sudah. Artinya nangka ini 12 hari kita kau tuntung, sudah kau tuntung dan belum lagi tanah Madinah lah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki nang luas, nang lancar diberikan oleh Allah Ta'ala, ekonomi yang mudah diberikan oleh Allah Ta'ala, diperbaiki ekonomi kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita kawa berziarah ke Madinah, melihat daripada peninggalan-peninggalan Nabi SAW, berhaji, umrah, ziarah ke makam Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu kada kau dicangkul. Tanah Madinah itu bebatuan nang karas warna ireng. Nang kayak tanah Madinah itu karasnya harus pakai apa istilah tuh gancu, apalagi bahasa kitanya linggis kawa Jepang cuma ngalih uyuh bener nih pakai linggis kan apa nang kayak itu nang tadi nang lancip tuh nang kayak jangkar kapal apa gancu juga lah ngarang itu lah. Nah iya tuh gancu tuh makanya tuh dalam artian amunnya pakai cangkul lah. Setengah bulan lumayan juta gagal cangkulan nyegancunya salah. Nah sahabat tabukannya luar biasa. Belum lagi bubuhan Yahudi tadi dari awal. Artinya nang kayak ini 12 ekskavator kan ada waktu itu. Ada ekskavator masih. Ekskavator kan ini orang Bandung maulah jembatan nang bilang kehalusan nang kada nang 100 meter aja jembatan bilang berbulan-bulan sampai setengah tahun kan sing tuntungan lengkap sudah alat. Ini nang kayak apa? Inilah perjuangan daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bubuhan Yahudi itu banyak alasan sudah. Ya Nabi Allah artinya. Wahai Rasul, wahai Muhammad artinya. Kami beidin nah bulik nah. Apa? Artinya anak bini siapa monggo sih? Nya kami umpat mana nabuk uang kita? Nabuk parit kita? Ke rumah aja sudah kelaparan kan anak bini. Bubuhan orang munafik kayak itu aja. Entah sudah musuh 10.000. Artinya kita bukannya datang pindah ke sana aja. Kisahnya aja dulu, cari alasan dulu sampai mereka datang. Wah. Nang tersisa pada waktu itu 1.000 sahabat aja lagi. Ayo ya. 1.000
malawani bacakannya 10.000 daripada musuh. Maka Allah Ta'ala mensifatkan jadi Allah Ta'ala wa izzaghatil absar. Pada waktu itu mata bubuhan sahabat itu sudah berkunang-kunang, sempoyongan. Ujar kita Banjar tuh raum sudah. Nah, raum menyanak sudah. Artinya apa ini? Begawi terus rajin bener buhan sahabat tuh luar biasa rajinnya. Belum lagi makanan pada waktu itu. Kada kawan kayak kita bang makan kau menambah 2 piring. Yang kalau menangkop dah jarang Banjar kau menangkop. Makan 3 kali sehari. Disebutkan di riwayat itu makanan mereka itu cuma sekadar tangan itu dicelupkan ke banyu, diangkat tangan yang basah tadi andak ke gandum, diangkat pulang gandum yang menempel di tangan, itulah jatah makan sehari kan. Nanti apa kata raum gawian setengah bulan nang ditabuk karas bener bebatuannya. Inilah mereka dengan rajinnya menggawi daripada itu. Terus mereka bekerja sampai mereka itu kelaparan. Ada nang beganjal di parutnya punya sebiji batu. Rasulullah SAW beganjal 2 biji batu. Terus Rasulullah SAW rajin begawi bubuhan sahabat itu dengan semangatnya. Sampai-sampai waktu itu Rasulullah SAW itu berbalasan pantun lawan bubuhan sahabat. Artinya jarbuhan sahabat, nahnu alladzina bay'u Muhammada fa fil jihad la natrukhu abada. Artinya kami adalah orang yang sudah berbaiat dan berjanji dengan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada peperangan, kami tidak bakalan meninggalkannya. Kami akan menghadapi daripada peperangan bagaimanapun daripada kejadiannya. Rasulullah SAW menghibungi buhan sahabat. Sidin membalas juga, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Ya Allah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah daripada orang-orang ansor dan muhajir. Maka mereka sambil begawi, sambil bersantun. Artinya nahnul ladzina bay'u Muhammadan fa fil jihad la natrukhu abada. Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Begitulah mereka di dalam proses penggalian tersebut. Makanya Allah Ta'ala wa izzaghatil absar. Terus apa? Ya Allah Ta'ala saking gugupnya, bukan sahabat digugup juga, gugup juga, udah gampangan orang nang kayak itu. Wa balaghatil qulubul hanajir. Jantung itu seakan-akan copot dari tempatnya. Kan jantung tuh di sini, di dada sini. Seakan-akan copot, kemana? Berpindah ke bawah benggulu sini nah. Seakan-akan saking gugupnya Allah. Wah kata inilah yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Maka akhirnya karena semangat mereka, tekad mereka yang kuat itu, maka parit itu pun di dalam waktu setengah bulan untung, kecuali sedikit. Kecuali sedikit itu. Akhirnya apa? Bubuhan pasukan berkuda, bubuhan orang Mekah, bubuhan Yahudi ini sudah pede sudah. Artinya habis orang Muhammad lawan mengikutnya habis. Ada apa-apa. Kami jauh lebih banyak. Dengan pedenya sudah. Artinya kita bakal memenangkan peperangan ini. Sekali sudah sampai parak Madinah, tiba-tiba kuda mereka merem mendadak. Kenapa? Terkejut kuda ini. Ada galian kita balik. Mereka pun terkejut. Artinya kenapa nih? Nah iya artinya nah. Oh ada parit lagi apa ini? Hendak meluncat kedua nih. Hendak ke makinnya itu di nampak jalan batis. Memanah kada sampai juga. Jarak mereka itu sampai 1,5 kilo sebagian yang menjaga itu. Akhirnya temandak di sana. Temandak beberapa hari. Sambil mereka melihat adakah artinya celah nih bisa lewat. Tapi seandainya ada celah juga artinya halus bener ini. Rasa kedua ini juga punya barang. Ternyata memang ada celah sedikit lagi kita tuntung. Maka akhirnya ada pemimpin mereka pada waktu itu nang gagah perkasa, nang sangat berpengalaman di dalam perang, ngarannya Amr bin Wud. Ya Amr bin Wud kan kita lewat situ artinya. Akhirnya dibawainnya ada beberapa orang berkuda tadi menyebarang di situ. Nang lain karena waninya bertiga aja nomor ini kuat menyebarang ini. Di antaranya Amr bin Wud dan Ikrimah anak Abu Jahal. Nyebarang.
Imbah menyuruh barang buhan muslimin melihat dan berjarang langsung memparakan diserbu buhan muslimin yang lain kan ada majunya tuh. Akhirnya Amr bin Wud ini deh paling jago nya. Jar Amr bin Wud ini umurnya 90 tahun pada waktu itu. Cuma 90 tahunnya seterek. Biar terus jauh-jauh ini hendak melihat nang orang seterek umur Tuhan adire lah. 56 tahun tapi kalah aja nang pena umur 30-an. Hawak Amr bin Wud ini dasar aja menjaga stamina, makan, inya berpengalaman di dalam main pedang. Ibarat orang Banjar tuh bukan tawan harap juga, main pedang harap juga, main panah harap juga, berkuda harap juga. Maka Amr bin Wud ini ketika menyeberang artinya jar Amr bin Wud, hal min mubaris, adakah nawani menantang aku nah? Sparring. Adakah nawani sparring? Bukan sahabat itu, nyerbuan sahabat ini bujur aja orang tua ini, maka ada kok sembarangan ini. Akhirnya apa? Berdiaman. Rasulullah pada waktu itu ada dan ada Sayyidina Ali. Jadi jar Sayyidina Ali, ana ya Rasulullah. Ulun nambalan maju ya Rasulullah. Jadi jar Rasulullah, ijlis ya Ali duduk ya dulu. Dalam artian Rasulullah SAW mengisyarahkan, ikam bujur aja, nomor Ali. Bujur aja ikam tidak berdasar, tapi nanti ada ikam ini kan orang sembarangan juga. Orang berpengalaman luar biasa ini. Jangan dianggap remeh. Sayyidina Ali ini tergancang juga sudah. Pintu Khaybar itu diceritakan di perang Khaybar itu nang pintu Khaybar tuh pagarnya itu pintunya itu kada kau diangkat kecuali dengan 70 atau 90 pasukan 90 orang. Sayyidina Ali mengangkat sorangan aja. Saya gancang Sayyidina Ali ini. Ya Rasulullah yang duduk. Jadi jar Amr bin ayo hal min boras adakah ini katanya. Jar Sayyidina Ali ana ya Rasulullah ulun. Akhirnya jar Rasulullah jelas si Ali duduk ya Rasulullah. Mahat melihat ya ada kan lain pun yang maju. Akhirnya ditantang pulang oleh Amr bin Wud. Akhirnya jar Sayyidina Ali ana ya Rasulullah ulun aja ya Rasulullah. Jar Rasulullah ta'al ya sini. Diimamahi oleh Rasulullah SAW Sayyidina Ali. Dijulungi Rasulullah SAW pedang Sidin dan Sidin persilahkan untuk menantang dan melawan daripada Amr bin Wud. Jadi ketika sudah berhadapan lawan Amr bin Wud sama-sama di kuda masih ada. Jadi jar Amr bin Wud, siapa ikam? Ana Ali bin Abi Thalib. Saya adalah Ali bin Abi Thalib. Oh Ali bin Abi Thalib kah? Maka itu bubulik ya ikam. Kenapa ya Sayyidina Ali jadi bubulik? Abi Thalib, abah ikam itu kawan aku bahari. Ikam itu lain musuh aku. Musuh aku itu abah ikam harusnya. Ada bapaknya ikam ini. Aku bahari artinya di dalam pengalaman perang, di dalam memanah, sparring ini latihan sebaratan mana abah ikam. Ikam belum ada dalam masa. Mundur aja sudah. Aku artinya udah anak munah ikam. Kawan aku, anak kawan aku ikamnya. Jadi jar Sayyidina Ali. Kalau pian kada hendak melawani ulun, maka sesungguhnya ulun hendak membunuh pian. Panas Amr bin Wud ini. Berbincang pada kuda langsung turunnya Sayyidina Ali juga. Jadi jar peperangan itu berlangsung luar biasa. Sampai-sampai bukan sahabat tuh kada melihat lagi nang kayak apa peperangan itu karena berdebu. Debu itu. Mantap banget. Jadi jar saking gancang ya Amr bin Wud ini umurnya 90 tahun ya bayangkan. Sayyidina Ali itu memakai turus, pakai perisai tabal tuh. Perisai itu sudah terbuat dari besi yang itu dilapisi kulit pula. Itu sekali timpasan Amr bin Wud itu kena perisai Sayyidina Ali ditangkis Sidin belah dua. Ujung pedang itu kena dahi Sayyidina Ali sedikit. Tapi Sayyidina Ali ini ada sembarang orang langsung ya Allah. Jadi tangan Sayyidina Ali tadi imbah menangkis tadi Sidin timpas karena bagian sini saking gancang Sayyidina Ali langsung belah dua awak ke Amr bin Wud tadi. Akhirnya jar Sayyidina Ali Allahu Akbar. Bukan sahabat kemudian bertakbir karena mereka tahu artinya peperangan ini dimenangkan Sayyidina Ali. Ya ada yang takbir Sayyidina Ali ini ternyata memang benar Amr bin Wud ini belah dua sudah. Maka bebuhan orang-orang Quraisy seperti Ikrimah bin Abu Jahal nang umpat menyebarang tadi langsung mencicing muka babulik. Babulik ada mana lagi
Iya nang kedua lagi menyeberang. Maka bertahan beberapa hari. Permasalahannya lah, kalau terjadi peperangan dan itu tertunda beberapa hari, yang pertama peperangan psikologi jadinya, masalah pikiran satu. Yang kedua yaitulah bahan makanan mulai menipis. Mbak ada gampangan makan harus makan terus sebenarnya. Kalau bukan muslimin juga sudah biasa kelaparan. Bubuhannya buan bangsawan, buan nenek kelaparan. Akhirnya mereka pun mulai memandiri, membisiki orang-orang yang ada di perumahan belakang. Ya buan guru itu dibisiki bubuhannya, melihat masukan lebih banyak, harus sekalinya membatalkan daripada perjanjian. Maka akhirnya para sahabat Nabi pada waktu itu dibagi beberapa kelompok. Ada nang di perumahan menjaga, ada nang di parit. Sekira kada masuk bubuhan musuh ini. Saking sibuknya pada waktu itu belum ada istilah jamak takdim, jamak takhir, belum ada lagi. Ada lagi. Salat syiddatul khauf belum ada lagi. Sampai akhirnya waktu asar Rasulullah itu belum sembahyang asar. Dan sudah waktu itu mepet ke maghrib. Sudah waktu mepet maghrib. Ini masalah kita nih. Rasulullah itu sidin paling menyayangkan tentang sembahyang ini. Akhirnya Rasulullah SAW sidin berdoa dari detik itu sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Ya Rasulullah apa? Syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mereka telah membikin kami sibuk. Kami meninggalkan daripada salat wusta, yaitu adalah salat asar. Napanya Rasulullah saking sariknya sidin ketika salat asar ini bakalan tertinggal. Mala Allahu sudurahum wa guburahum wa buyutahumun nar. Semoga Allah Ta'ala memenuhi dada, hati, jiwa, rumah dan pekuburan mereka dengan api neraka. Itu tuh Rasulullah berdoa tuh sepanjang waktu asar sampai waktu maghrib, karena sidin menyayangkan daripada sembahyang asar bakalan tertinggal gara-gara peperangan ini. Akhirnya sidin berdoa, memang benar, sampai akhirnya sembahyang asar itu tertinggal. Sidin menggawi daripada sembahyang asar di waktu maghrib. Dan sidin selalu berdoa, artinya syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mereka telah membuat kami ketinggalan salat wusta, salat asar. Mala Allah sudurahum wa guburahum wa buyutahumun nar. Semoga rumah, dada, kubur mereka dipenuhi dengan api neraka. Wah kata, nah kayak apalah Rasulullah sidin sayangnya daripada sembahyang. Wah ini nyaman bener orang bandar. Wah sembahyang penting ingat. Kurang apa ingatnya Rasulullah ini lagi. Bagaimana sidin sayang kalau sembahyang sampai sidin kada rela satu sembahyang aja deh. Akhirnya sidin menggawi daripada asar sebelum daripada maghrib. Akhirnya Allah Ta'ala melihat bagaimana hati Nabi Muhammad SAW hancurnya, sedihnya sidin ketika ketinggalan daripada asar. Sidin kada makan berhari-hari biasa, kelaparan biasa. Sidin disakiti orang biasa, tapi yang sembahyang, sidin sedihnya luar biasa Rasulullah itu. Akhirnya Allah Ta'ala melihat Rasulullah SAW sedih, mengutus daripada salah seorang dari kelompok Yahudi ini, ternyata sudah masuk Islam diam-diam, ngarannya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i, dari kabilah Ashja'i, termasuk daripada kelompok di sebelah, bebuhan nang di sebelah bebuhan Quraisy tadi. Akhirnya hatinya Nu'aim itu, ini sudah masuk Islam sudah, cuma kadang tahunya digerakkan oleh Allah SWT untuk menyeberang ke tembok atau ke sebelah parit. Pada malam hari bersesunyian aja. Akhirnya menyeberang Nu'aim ini mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, artinya sebenarnya ulun ini sudah masuk Islam, namun gerdang tahunya bang, adakah artinya cara supaya ulun ini kau membantu daripada agama Islam nih di dalam peperangan ini? Artinya ya Rasulullah, al-harbu khida'ah. Peperangan itu diantara strateginya yaitu adalah tipu muslihat. Jadi tipu muslihat itu sebenarnya kada diperbenarkan, kada diperbolehkan. Tetapi kalau di peperangan untuk menyelamatkan daripada agama, silahkan melakukan daripada tipu muslihat.
Itu aja ungkapan Rasulullah SAW. Nu'aim ini orang nggak cerdas, bebuliknya langsung. Bebulik. Pertama kali didatanginya bukan Banu Nadir. Pimpinan Banu Nadir didatanginya. Ngarannya Huyai bin Akhtab. Dikumpulkannya bukan Banu Nadir. Artinya ini peperangan sudah beberapa hari dah. Kada sing tuntungan aja lagi. Bebuhannya menjaga dengan ketat. Artinya walaupun kelompok kita banyak, kemungkinan menang itu masih 50-50 masih. Karena bebuhan ini apa aja orang tuh untuk strategi lebih menang daripada kita walaupun orang sedikit. Gimana kayak apa artinya? Amunnya kita menang, nang untung bebuhan Quraisy, inya bakalan menguasai Madinah. Umpat dia menguasai Madinah. Kalau seandainya kita kalah, kita nang rugi. Kenapa? Karena bebuhannya bulikan ke Mekah. Kita mau kemana tinggal? Diam di mana kita? Hanya kalah. Jadi bebuhan apa ngarannya? Bebuhan Yahudi yang lain bujur juga. Perlu kita pikir akannya. Gimana kayak pada jalan keluar? Artinya jalan keluarnya sebuting, yaitu adalah kita minta perjanjian lawan buhan Quraisy agar mereka itu merangkul kita kemudian kita kalah, membuat kita pulih ke Makkah. Dan artinya bebuhannya nih kurang lebih jalan kita di dalam segi nang merugikan bisa aja berkhianat, maka kita harus minta jaminan 3 orang pemuka mereka masuk ke kelompok kita. Mungkin itu kah? Artinya oke, selesai sudah. Malam itu juga Mbah Tuntong Bandar tadi menyeberang ke buhan Quraisy. Si Nu'aim nang lain sudah nih. Sudah pokoknya artinya harus ada kita diserahkan 3 orang. Ini menyeberang. Dikumpulkannya buhan Quraisy. Di antaranya waktu itu pimpinannya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu. Abu Sufyan ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Artinya dikumpulkan bubuhan orang-orang Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy artinya. Saya lihat penanya bubuhan Yahudi itu berkhianat. Belum. Penanya berkhianat bubuhan itu. Dilihat gelagat tuh penanya hendak berkhianat sudah. Bujur juga kah? Artinya bubuhannya nama ngompori nama manasi maka hendak berkhianat. Artinya amunnya kada percaya, lihat aja. Kena tengah malam bubuhannya mengiau buah nikam dan hendak minta 3 ikung pemuka bubuhan nikam. Tahu lah tujuannya apa? Kisahnya minta perjanjian, minta daripada keamanan, padahal maksud bubuhannya 3 ikong itu kena diculik dibawa ke Rasulullah. Nang kayak itu kah? Jahat bener bukan Yahudi ini. Hadang lo, kada percaya nang kayak itu kita lihat akan malam ini. Ayo lihat akan ya malam ini. Boleh kayak Nu'aim ini. Ketika bertemu, artinya bukan Yahudi kami percaya lagi. Bisa datang. Artinya untuk meningkatkan kepercayaan kami, belum sekira memulihkan kepercayaan kami minta 3 ikong pemukaan buhan nikam. Hajar bubuhan Quraisy dasar bujur. Nang biar siapa? Jar si Nu'aim tadi hendak diculiknya hendak berkhianat akhirnya satu dengan yang lain mereka saling mencurigai. Akhirnya di situ mulai timbul ketakutan di dalam hati bubuhannya. Ketakutan akhirnya. Apa ini? Masing-masing mencurigai. Ini semua apa? Ini semua sebenarnya karena doa Nabi Muhammad SAW ketika ketinggalan daripada sembahyang asar itu. Rasulullah SAW sedih ketinggalan sholat asar. Akhirnya Allah Ta'ala kada hendak lagi membuat sedih hati Nabi SAW. Sekira jangan lagi tertinggal daripada sholat asar tadi. Akhirnya sebelum menjelang subuh Allah Ta'ala kirimkan rihus soba, karena angin yang dingin dari jihad sebelah masyriq menuju ke daerah Ka'bah, pintu Ka'bah. Akhirnya itu angin saking kencangnya membongkar perkemahan semua daripada kelompok Yahudi lan bebuhan orang Quraisy. Api-api unggun mereka mati segera. Maka jar Abu Sufyan buka langsung Abu Sufyan. Ayo buhan orang Quraisy, bulikan kita. Nah, apalagi kita pertahankan nang kisah hendak melawan akan bubuhan kita nang mulai perang hendak berkhianat lawan bubuhan kita. Amunnya bubuhan nikam masih hendak hidup berartinya ayo bulikan. Amunnya kada habis kita sampai ke akar-akarnya bakalan dikalahkan oleh mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
berfirman mengingatkan kepada kita daripada apa yang terjadi di dalam perang Khandaq tersebut. Ya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idz ja'atkum junudun, ketika mendatangi kalian beberapa pasukan yang sangat banyak, 1000 pasukan, 10.000 pasukan, bayangkan. Akhirnya apa Allah Ta'ala? Untuk melerai daripada permasalahan peperangan tersebut, fa arsalna alaihim riha, maka kami kirimkan kepada mereka daripada angin yang kencang. Rih tadi ngarannya rihus saba, wa junudan lam tarawha, dan pasukan yang mereka kada lihat, yaitulah diantaranya rasa takut, rasa curiga antara satu dengan yang lain, dan satu orang daripada orang yang sudah masuk Islam yang tidak mereka ketahui, yaitulah Nu'aim bin Mas'ud. Terus apa? Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah SWT dengan apa yang kalian lakukan itu maha melihat dan maha mengetahui perbedaannya. Nah, di sini kita perlu mengetahui kenapa kok muslimin bisa menang, bobohan kafir walaupun pasukan mereka sangat banyak bisa kalah, yaitu adalah orang-orang kafir, orang-orang daripada Yahudi, walaupun kelompok mereka besar, mereka cuma menopangkan diri mereka dengan usaha mereka tanpa menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya Yahudi yang aku mengharap 10.000 mau kalah bang, tanpa mengharap daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang muslimin, mereka walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka sangat berharap daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah gawian kita sampai hari ini. Kurang lebih aja. Kadang kita lah kuliah, sekolah tinggi, menguasai dan menekuni suatu gawian. Dalam hati gawian dan enang pacangan menyugihan. Akhirnya habis-habisan mengeluarkan duit, kesan modal usaha nang inya tekuni tadi. Ada sedikit duit disisihkan membuka toko, wah, nang kira-kira daripada aja. Ternyata usaha nang inya kerahkan duit seberataan untuk mendapatkan daripada apa nang inya tekuni seberataan, gagal, bangkrut akhirnya. Jakanya kada usaha nang kekisahan aja tuh. Usaha nang membayarnya tadi bisa gulung tikar. Tetapi apa bedanya nang ini nah bujur aja kecil tapi mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Nang satunya ini tidak mendapatkan daripada pertolongan dari Allah. Maka oleh karena itulah apapun nang kita gawi, jangan kita tertipu dengan gawian kita itu, tapi kita berusaha nang kayak Rasulullah dan para sahabat rajin bergawi. Kadang nang artinya musuh banyak juga, kita tawakal berdoa aja Allah Ta'ala, kada sama nabuk parit lagi, kada tetap menabuk parit, tetap begawi, tapi di samping itu tetap mengharap daripada bantuan Allah Ta'ala. Beda kalau sisi lain, artinya kada perlu bantuan siapa lagi dah, artinya siapapun bakalan kalah dengan kami. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat tawakal kepada Allah Ta'ala dan kuat juga begawinya, iktisabnya, ikhtiarnya kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan pekerjaan tersebut Allah Ta'ala memberikan daripada pertolongan kepada kita, rezeki yang luas kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada adab-adab syariat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Karena zaman sekarang kita sudah dilanda daripada permasalahan etika adab ini. Kadang kita kadang memerlukan lagi adab itu, artinya yang penting sembahyang rajin, yang penting begawi rajin, kewajiban-kewajiban digawi, tapi adab-adab itu kadang kada kita gawi ya bro. Kadang memerlukan imbahno iya nang macam-macam nih digawi. Imbahno bebinian menjamur pakaian, berdadade, napa? Artinya kada apa juga sudah tua juga, artinya berdadade itu bukan ketiak kada apa juga, tapi di dada aja nah, tapi di dada aja. Artinya kami artinya sudah bisi anak 2-3 ikong juga kada apa yang menyusui di pelantaran. Ini pelantaran. Oh artinya sudah ini pinanya punya kada bejoget-joget di TikTok, artinya kada dapat napa-napa. Wah kata, jadi kita kadang kekurangan dari sudah tua, sudah kadang harusnya kita menghabiskan waktu di mihrab membaca Al-Quran lain sebagainya nih. Ini malah duduk di pos kamling nah bedong
kadang memperdulikan dulu lah orang semakin tinggi pangkatnya semakin menjaga daripada etika. Khotib Jumat itu duduk di warung, gugur murwahnya kan dipakai orang begini dulu. Khotib Jumat. Ini ada khotib Jumat masih menyawer di pengantinan. Kenapa? Imbahnu cucu nang supena kenapa kayu menyawer? Ini kekurangan etika makanya. Jadi ibadah kita jaga, etika juga kita jaga kepada Allah Ta'ala. Maka kita lihat gawian kita nih, penanya paskah kadang kita perlu juga komunikasi. Nah kayak Rasulullah tadi. Sebenarnya apa ajaran digawe Rasulullah akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Tapi sidin tidak lupa untuk musyawarah perwakilan hati. Ini penanya bujur aja lah. Nangka ini nangka apa? Dengan itulah akhirnya timbul daripada keharmonisan di dalam permasyarakat. Nah mudah-mudahan kita dijaga daripada kewajiban kepada Allah Ta'ala. Etika kita bagaimana dengan Allah Ta'ala, penghambaan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita bisa menjaga daripada roh amal yaitu salat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Kita apabila ketinggalan daripada salat, kita bisa merasakan keresahan sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjadi orang yang tidak peduli dengan kewajiban daripada salat yang kita tidak kerjakan, tetapi kita apapun daripada salat maupun subuh, maghrib, isya, asar dan lain sebagainya, zuhur, itu menjadi keresahan kita. Dan dengan kita melaksanakan daripada salat, Allah Ta'ala menimbulkan daripada rasa senang. Apapun gundah gulana kita diberikan daripada jalan keluar, diberikan daripada ketenangan jiwa ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan semoga ini semua tidak cuma buat kita, tetapi juga buat keturunan kita, keluarga kita, anak cucu kita. Mereka menjadi orang-orang yang mendirikan daripada salat sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih وفقنا للخير وعنا على. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.